Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita mau bikin nastar, kue kering idola sejuta umat yang wajib ada kalau lagi lebaran. Ikutin step by stepnya biar dapat nastar lumer yang cantik, kinclong, dan pastinya enak serta layak jual. Plus di video ini akan ada sedikit info mengenai perbandingan penggunaan beberapa mentega atau butter. Simak videonya sampai selesai. Sebelumnya kita mau bikin nastarnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin atau mentega, boleh mix atau campuran margarin dan mentega. Ini aku pakai 100 gram margarin dan 100 gram mentega atau butter. Masukkan 35 gram gula halus, diayak terlebih dahulu. Kita ayak supaya lebih mudah tercampur. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Cukup sampai rata, jangan sampai margarin atau menteganya mengembang, supaya nastarnya tetap bulat dan gak melebar ketika dipanggang. Pastikan udah lembut teksturnya seperti ini. Masukkan 2 kuning telur. Masukkan kuning telur satu persatu. Aduk rata. Sebentar aja. Kemudian masukkan satunya lagi dan aduk rata kembali. Tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 27 gram susu bubuk dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai rata. Selanjutnya kita ayak tepung terigu sebanyak 275 gram. Sebaiknya gunakan tepung terigu protein rendah. Kita ayak supaya nggak menggumpal dan mudah tercampur. Ini aku sisakan sedikit untuk mengontrol konsistensi adonan. Selanjutnya kita campur rata menggunakan spatula sampai tercampur dan membentuk adonan. Kira-kira seperti ini, jangan terlalu lama. Kalau udah selesai, kita beri tutup. Dan selanjutnya kita masukkan dulu ke dalam kulkas untuk menjaga suhu adonan supaya nggak cepat mengeluarkan minyak. Kita masukkan ke kulkas selama 15 menit, tapi ini opsional. Kalau mau cepat, bisa langsung diberi isian juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 8 gram. Teman-teman boleh membagi menggunakan sendok takar seperti ini biar cepat. Lakukan sampai selesai. Beri tutup supaya adonan gak cepat kering. Di sini aku udah siapkan isian nastar yang sudah dibulat-bulatkan. Beratnya masing-masing 4 gram. Jadi berat isian ini idealnya adalah setengah dari berat kulitnya. Ambil satu adonan yang sudah kita bagi-bagi tadi, pipihkan. Kemudian kita ambil isian menggunakan tusuk gigi atau lidi. Tutupi isian menggunakan adonan sampai rata. Kemudian kita bulat-bulatkan adonan sampai halus. Kira-kira seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Kita akan panggang menggunakan suhu rendah yaitu 130 sampai 140 derajat Celcius. Menggunakan api bawah aja. Sebaiknya letakkan di rak tengah atau rak atas. Panggang selama 30 sampai 55 menit atau sampai permukaannya kering merata. Aku pakai oven fantasi 2 dari Mito. Oven fantasi 2 ini ada double thermostat dan fermentation function. Double thermostat ini artinya untuk api atas dan bawahnya itu bisa kita atur suhunya masing-masing. Jadi suhunya bisa lebih terkontrol. Disertai tombol oktagon yang lebih menarik, fiturnya juga lebih lengkap. Setelah dipanggang selama 50 menit,
Di aku 50 menit, tapi tiap oven bisa berbeda. Pastikan semua permukaannya udah berubah putih, udah nggak ada lagi bagian yang belum matang. Angkat. Kemudian kita diamkan sampai dingin sekitar 30-60 menit, baru bisa kita oles. Setelah nastarnya udah dingin, siapkan dulu bahan olesan. Ini adalah 2 kuning telur, ditambah setengah sendok makan minyak goreng dan beberapa tetes pewarna makanan kuning tua, yaitu di sini aku pakai sekitar 4-6 tetes. Kita oleskan menggunakan kuas ke permukaan nastar. Oleskan sesuai selera, mau bagian atas aja, atau setengah nastar, atau full olesannya, boleh disesuaikan sesuai selera aja. Kalau udah selesai dioles, kita diamkan sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, olesannya udah kering, kita oles kembali, mulai dari yang pertama kali dioles. Lakukan sampai selesai. Ini bisa 2-3 kali oles. Di sini aku cukup 2 kali aja. Panggang kembali di suhu 120 derajat Celcius. Panggang sampai olesannya kering dan sampai dapat warna yang diinginkan. Waktu sekitar 12-20 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Angkat dan biarkan dingin, baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Setelah dingin, kita bisa usap dulu embun minyak yang ada di permukaan nastar. Jadinya semakin kinclong. Lakukan sampai habis. Dan ini dia, nastarnya udah jadi. Cakep banget, kinclong, dan gak melebar. Bisa teman-teman kemas di paper cup atau langsung disusun di dalam toples. Rasanya ini enak, nggak enak, wangi. Kulitnya gurih, isiannya manis, di mulut langsung lumer, enak banget. Untuk resep nastar ini, aku mencoba membandingkan beberapa merek butter terkenal yang sering ada di pasaran. Dengan catatan, masing-masing dicampur margarin dengan perbandingan 1:1, buat tahu setelah dicampur margarin apakah tetap nampol wanginya, juga mau lihat dari segi teksturnya, dan juga rasanya mana sih yang paling enak. Disclaimer dulu ya, video ini tidak disponsori oleh merek butter tertentu dan selera tiap orang tuh bisa berbeda-beda. Perbandingan ini terbatas hanya pada kue nastar dengan resep ini. Untuk aplikasi pada jenis makanan lain, tentu aja hasilnya bisa berbeda ya. Butter yang aku bandingin ada Anchor, Blue Triangle, Golden Churn, Elvire, dan Wiseman. Langsung aja ya, aku review satu persatu, mulai dari yang Anchor. Teksturnya lembut, wangi, enak, cuman lembutnya itu kalau masuk di mulut nggak langsung pecah gitu ya. Yang kedua, Blue Triangle, setelah masuk mulut langsung pecah, ada teksturnya dibanding Anchor. Bedanya ini langsung kerasa untuk di teksturnya. Ini lebih wangi juga dibandingkan Anchor. Yang tiga, Golden Churn, kalau teksturnya lembut kayak Anchor tapi masih sedikit pecah di mulut. Wanginya kurang lebih aja sih sebenarnya, cuman menurutku masih lebih wangi Anchor. Yang keempat, Elvire, wangi tapi wanginya agak beda. Teksturnya lebih lumer dibandingkan Blue Triangle. Ini enak banget, aku langsung suka karena dari rasa dia beda dari yang lain. Yang kelima, Wiseman, wanginya udah paling juara sih, udah paling menonjol. Untuk tekstur dia juga paling lumer. Cuman untuk rasanya, kalau menurutku masih lebih enak Elvire. Nah, itu review dari aku. Selain itu, aku juga bagiin sampel ke 6 orang. Aku nggak termasuk ya. Walaupun hasilnya berbeda-beda, tapi bisa disimpulkan, mayoritas tester menyatakan paling wangi dan paling lumer itu Wiseman. Untuk rasa yang paling enak, 2 orang memilih Wiseman, 2 orang memilih Elvire, 1 orang memilih Anchor, dan 1 orang memilih Blue Triangle. Perlu diingat selera tiap orang itu berbeda-beda ya. Semua kesimpulannya udah aku tulis di kolom deskripsi. Bisa dicek ya teman-teman. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.